Usianya baru 10 tahun, tapi para ulama dan orang dewasa datang padanya. Bukan untuk mengajarinya, tapi untuk menyetorkan hafalan. Siapa bocah ini? Dan bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa menjaga Al-Quran? Lebih baik dari banyak orang dewasa, namanya Zaid bin Sabit. Ia lahir dan tumbuh di Madinah. Seorang anak yatim, tubuhnya kecil, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan cahaya yang tidak biasa. Sejak kecil, Zaid mencintai Al-Quran. Ia hafal ayat demi ayat. Bukan hanya dengan lidahnya, tapi dengan hatinya. Setiap kali Rasulullah SAW membacakan wahyu, Zaid langsung menyimpannya dalam ingatan, seperti air yang mengisi gelas kosong. Dalam waktu singkat, ia telah menghafal 17 surah. Padahal usianya masih sangat muda, bahkan saat banyak orang dewasa masih tertatih-tatih membaca, Zaid sudah lancar, bukan hanya membaca, tapi memahami dan mengulanginya. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, para tokoh Ansar mengusulkan nama Zaid sebagai penulis wahyu. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, anak ini cepat tangkapannya, kuat hafalannya, dan jujur hatinya." Saat wahyu turun, Zaidlah yang mencatatnya. Saat ayat baru disampaikan, Zaidlah yang menyalinnya dan memastikannya sesuai dengan bacaan Rasul. Waktu berlalu, Rasulullah wafat. Banyak penghafal Quran gugur di medan perang. Khawatir Al-Quran akan hilang dari bumi. Sayyidina Abu Bakar memutuskan sesuatu yang besar, mengumpulkan dan menyusun mushaf Al-Quran secara resmi. Dan siapa yang ditunjuk sebagai pemimpin proyek agung ini? Zaid bin Sabit, seorang mantan anak kecil, yang kini dipercaya menjaga kalam Allah untuk seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Tugas ini bukan mudah. Zaid harus mengumpulkan hafalan dari para sahabat, mencocokkan bacaan, dan memastikan setiap huruf tepat sebagaimana diturunkan. Hingga akhirnya, atas izin Allah, lahirlah mushaf pertama Al-Quran yang lengkap, sah, dan terjaga. Dan semua itu lewat tangan seorang bocah yang sejak kecil mencintai Al-Quran. Hari ini, banyak orang mengejar gelar dunia, tapi Zaid kecil menunjukkan bahwa anak kecil pun bisa menjadi penjaga wahyu Tuhan jika hatinya bersih dan tekun. Dia bukan hanya hafal Al-Quran, tapi dijadikan alat Allah untuk menjaga Al-Quran. Jangan pernah remehkan anak-anak yang duduk tenang di sudut masjid, membaca mushaf kecil. Mungkin salah satu dari mereka akan menjadi penjaga risalah langit.